Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi. Pagi, Bu. Sekarang kita mau belajar IPS. Mas ingat nggak kalau Ibu tanya apa kabar hari ini? Dijawabnya apa, masih ingat nggak? Lupa. Kalau Ibu tanya kabarnya hari ini, apa kabar hari ini? Nanti dijawab, alhamdulillah, bahagia, sukses, luar biasa. Masih ingat? Masih ya. Oke, ditanya lagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bahagia, sukses, luar biasa. Oke, jaga semangat. Pagi hari ini jam pertama kita belajar IPS. Botol minumnya yang di atas meja boleh ditaruh bawah dulu. Nah, biar fokus kita belajarnya. Oke, hari ini ada yang nggak masuk. Ada Siapa? Novi, Bu. Novi dia ya? Iya. Kenapa kok nggak masuk Novi? Acara keluarga. Acara keluarga, oke. Ibu absen satu-satu ya, biar bisa dicek ya kehadirannya ya. Novi tadi izin. Novia Ramadhani masuk ya Ibu. Noval Dimas masuk. Betul, Bu. Masuk ini Noval ya, kemarin kemana? Nggak izin, suratnya nggak ada. Bolos. Bolos. Nggak boleh ya Mas Noval ya, besok-besok kalau mau nggak berangkat harus kirim surat ya. Oke, terus Nada hadir Bu. Nia hadir Bu. Oke, sudah hadir ya. Yang nggak masuk adalah Novi. Baik, sebelum memulai pembelajaran IPS pada pagi hari ini, tadi sudah Ibu presentasi. Sebelumnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu sebelum ke materi. Nova, bisa dipimpin doa? Baik, Bu. Sebelum kita mengikuti pelajaran ini, mengapa baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Selesai. Baik, terima kasih Nova sudah dibantu Ibu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, jadi pagi hari ini kita belajar IPS bab baru, bab 3 ya. Kemarin kita di bab 2 sudah belajar apa? Yang paling hati? Masih ingat? Lupa. Kemarin kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Hari ini kita akan belajar mengenai upaya melakukan mitigasi bencana untuk keberlanjutan. Oke? Sebelum Ibu next, ada yang tahu nggak mitigasi bencana itu apa? Mencegah, betul. Jadi mitigasi itu adalah mencegah atau upaya untuk menanggulangi sebelum terjadinya bencana. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, fokus dulu lihat ke depan. Ini gambar apa? Banjir. Terus rob, terus Motor. motor. Iya, motornya mogok ya, ini didorong karena banjir gitu ya. Oke, tadi Nova sudah menyebutkan banjir. Nada rob, tadi Novi dan juga Nia juga menyebutkan ini rob. Betul. Yang tadi anak-anak sebutkan ini adalah situasi banjir. Lebih tepatnya ini terjadi di Kota Semarang, banjir ini. Nah, banjir ini terjadi karena apa sih? Ada yang tahu nggak? Sampahnya menyumbat. Terus ada lagi Hujan deras. betul. Jadi penyebab banjir itu apa sih? Pertama, sampahnya menyumbat irigasi sehingga airnya tidak mengalir. Kemudian hujan deras seharian, airnya meluap, bendungannya naik. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya banjir seperti itu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, kita akan menganalisis keterkaitan antara aktivitas manusia dengan resiko bencana serta merancang strategi sekolah tangguh bencana yang nanti akan kita integrasikan ke dalam aspek teknologi dan konservasi lingkungan. Jadi ini pembelajaran kita nanti sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 11. Sebelum itu, ada yang tahu nggak SDGs itu apa? Pembangunan berkelanjutan. Betul, pembangunan berkelanjutan. Jadi nanti kita sesuai dengan SDGs nomor 11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kenapa sih di tujuan pembelajaran kita nanti akan merancang sekolah tangguh bencana? Karena di tujuan SDGs nomor 11 ini kan skalanya luas.
kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah, kita mulai dari sekolah terlebih dahulu. Kita mulai dari sekolah skala kecil, kita belajar apa itu mitigasi bencana, baru nanti kita bisa mengaplikasikan tujuan SDGs nomor 11 di dalam pembelajaran. Oke, cukup paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait tujuan kita hari ini? Belum. Belum aja, baik. Nah, kalau belum ada kita langsung ke materi ya. Pertama, pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa apa? Yang mengancam kehidupan manusia dan lingkungan baik akibat alam, non-alam maupun perbuatan manusia. Oke, juga itu sudah dijelaskan ya pengertian bencana. Bencana itu bisa terjadi karena faktor alam, non-alam, dan juga sosial. Nah, pengertian bencana ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terjadi akibat fenomena alam dan juga kerentanan masyarakat di wilayah tersebut. Sesuai dengan tujuan kita tadi ya, bahwa risiko bencana ini kaitannya erat juga dengan aktivitas manusia seperti itu. Oke, nah tadi pengertian bencana ada bencana alam, bencana non alam, dan juga bencana sosial. Kalau bencana alam ada yang tahu nggak contohnya apa? Gempa, Terus tanah longsor, terus tsunami, terus puting beliung. Oke, itu contoh-contoh bencana alam. Kemudian ada bencana non alam. Ada yang tahu nggak bencana non alam itu apa? Kebakaran bisa jadi. Kecelakaan pesawat, oke. Wabah penyakit bisa. Oke. Jadi tadi Nada sempat menyebut ada kebakaran. Kebakaran ini nanti bisa jadi dua faktor ya. Bisa karena alam, bisa karena manusia. Kalau yang faktor alam ini bisa terjadi biasanya karena kekeringan terlebih dahulu. Jadi kekeringan hutan kan daunnya kering berguguran ya. Itu mengalami gesekan karena panas, nanti itu bisa menyebabkan kebakaran hutan. Nah, kalau yang kedua karena manusia, itu biasanya karena kelalaian. Misal, Noval masak nih di rumah, lupa gak dimatikan kompornya, memicu kebakaran. Karena ketika masak kompornya terlalu panas, meledak, akhirnya terjadilah kebakaran. Terus arus listrik pendek, misal Mia lupa gak cabut HP, ngecas terlalu lama semalaman, bahkan sampai besoknya lagi lupa konslet, arus pendek. Nah, itu akhirnya terjadi kebakaran. Jadi terjadi antara dua faktor, bisa jadi faktor manusia dan juga faktor alam. Dan yang terakhir adalah bencana sosial. Bencana sosial ada yang tahu contohnya? Apa itu, Bu? Contohnya itu seperti tawuran, terus bentrok, itu adalah bencana sosial. Nah, agar anak-anak semua tahu visualisasi antara ketiga dari pengertian bencana ini, kita tonton videonya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita tonton yang bencana alam. Bisa disaksikan terlebih dahulu ya. Ini adalah beberapa kompilasi atau kumpulan video-video tentang bencana alam di seluruh dunia. Bisa dilihat terlebih dahulu, oke? Nah, baik. Tadi kita sudah menyaksikan beberapa contoh atau gambar mengenai video mengenai bencana alam ya. Nah, sekarang Ibu kasih tunjuk video mengenai bencana sosial. Nah, ini bisa disaksikan ya bencana sosial yang terjadi di Indonesia. Di Jakarta kemarin bentrok. Itu bukannya demo ya, Bu? Ya, demo kan sama saja bentrok, Nova. Bentrok terjadi antara aparat negara dan juga dengan rakyat sipil. Serem ya, Bu ya. Iya, serem
dari itu ini disebut dengan bencana sosial. Itu apa biar ditimbalin dulu? Apa coba namanya itu yang ditembakin sama Pak Polisi? Gas, gas air mata. Oh. Oke, nah kita sudah menyaksikan yang tadi dibahas dulu ya videonya. Kita sudah menyaksikan video mengenai bencana alam dan juga bencana sosial. Setelah melihat video tadi, apa sih yang ada di pikiran anak-anak semuanya? Menyeramkan. Menyeramkan. Terus apa lagi? Asik bu. Asik tuh. Tapi kenapa kok asik Novel? Tadi lempar-lempar batu asik. Lempar-lempar batu jangan ya. Tadi bencana sosial. Novel belum pernah ikut demo unjuk rasa kan? Belum bu. Nggak boleh ya. Tidak boleh karena itu kerusuhan. Itu nanti merugikan masyarakat, merugikan negara juga. Kalau nanti kalian ketika nanti sudah duduk di bangku kuliah, ikut aksi demo seperti itu, beraksilah dengan beretika, tidak dengan anarki. Jadi kalian bisa melakukan seruan aksi massa tapi dengan beretika, tidak dengan merusak apa namanya fasilitas negara, fasilitas umum. Betul sekali. Nah, kemudian selanjutnya tadi bencana non alam. Nah, ini tadi Nokia yang menyebutkan kecelakaan pesawat. Jadi bencana non alam itu apa aja sih? Tadi Nada juga menyebutkan wabah penyakit. Betul. Bencana non alam itu ada wabah penyakit, kecelakaan pesawat, dan juga kegagalan industri atau modernisasi. Atau kalau kecelakaan pesawat itu adalah kegagalan teknologi. Jadi ketika suatu kegagalan teknologi terjadi, misal kecelakaan pesawat, itu nanti bisa menyebabkan bencana karena selain korban jiwa itu juga merugikan lingkungan sekitarnya juga ya apabila terjadi kecelakaan. Terus yang baru aja kemarin terjadi kegagalan teknologi apa? Ini enggak, baru aja kemarin terjadi kecelakaan apa? Kereta api antara apa dan apa? KRL sama Anglo. Betul, KRL dan juga Argo Bromo Anggrek. Itu terjadi karena apa? Kegagalan teknologi. Kronologinya kan ada kereta berhenti karena ada taksi berhenti. Terus dari arah sebaliknya itu berhenti. Nah dari belakang ditabrak sama KA Argo Bromo Anggrek. Nah itu karena apa? Karena pihak PT Kereta Apinya gagal menerima sinyal, nggak ada sinyal yang masuk, akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Ya, kita kirim doa untuk para korban yang kita kirim doa untuk para korban yang mengalami insiden kecelakaan di KRL tersebut. Ada yang mau ditanyakan lebih dulu? Belum ada, oke. Nah, sebelum itu ibu lihat kok ada yang pegang kepala nih. Pusing ini kayaknya pusing, ada yang pegang kepala. Ngantuk masih pagi. Belum jam 10 sudah mengantuk. Belum sarapan bu. Belum sarapan. Biasanya kalau belum sarapan iya ngantuk. Nanti setelah sarapan makin ngantuk. Ya kebanyakan karbohidrat. Oke, karena Nova sudah mengantuk, teman-teman yang lain sudah mengantuk gitu ya. Kita bisa ice breaking terlebih dahulu ya. Ini ice breakingnya kita kaitkan juga dengan materi kita mengenai mitigasi bencana. Nah, nanti ibu akan menyebutkan 3 bencana. Ada banjir, gempa, dan satu lagi banjir, gempa, dan tsunami. Nah, bisa nanti ibu menyebutkan banjir. Nanti teman-teman berdiri terus kalian putar-putar begini. Oke, nanti bisa ibu menyebutkan tsunami. Nanti kalian pegang kepala terus begini-begini. Oke, paham? Nah, nanti kalau ibu menyebutkan gempa, nanti teman-teman langsung berdiri, langsung jongkok ke bawah. Oke? Paham ya? Semuanya berdiri terlebih dahulu. Awalnya gimana bu? Lupa. Kalau ibu menyebutkan banjir, kalian langsung berputar. Oke? Ibu menyebutkan tsunami, kalian pegang kepala langsung gerak kanan kiri. Oke? Kemudian kalau ibu menyebutkan gempa, kalian langsung jongkok ke bawah, tutup kepalanya. Oke? Oke, paham balik. Ibu mulai ya. Banjir. Lupa bu. Oh lupa. Lagi. Banjir. Oke. Gempa bumi. Ayo gempa bumi. Oke. Masih gempa bumi. Oke. Tsunami.
Oke, sudah nggak ngantuk ya, agak berkeringat sedikit. Iya, Mas. Oke. Sampai, Bu. Nah, kita sudah SDG. Sekarang kita akan menyaksikan contoh bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, ini ada contoh tsunami dan gempa di Aceh tahun 2004. 2004 kalian udah lihat belum? Belum. Ini jadi kelihatan ya umur ibu di sini gitu ya. Oke, ini ada contoh bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya tsunami dan gempa di Aceh. Ini bencana yang cukup besar ya skalanya, korban jiwanya juga cukup besar, dampaknya juga sangat membekas bahkan sampai sekarang. Kemudian di Aceh ini juga diberikan semacam museum gitu ya untuk mengenang tragedi tsunami Aceh di tahun 2004 ini. Terus ini banjir kali gawe, kita sudah sering ya banjir karena kita juga di lingkungan SMP 25 Semarang. Ini kan dekat dengan banjir kanal ya, jadi kita lumayan akrab dengan banjir seperti itu. Iya, Bu. Kemudian erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Nah, 2010 sudah pernah mendengar kabar erupsi Gunung Merapi? Sudah. Sudah hanya dengar-dengar saja ya. Karena erupsi Gunung Merapi ini juga lumayan cukup mengerikan ya dan memakan korban jiwa, termasuk juru kuncinya. Ada yang tahu nggak nama juru kuncinya siapa? Bang Marijan. Bang Marijan, betul sekali. Jadi siapa? Tahu dong novel kan. Bang Marijan ini cukup terkenal, jadi dari tahun ke tahun pasti tahu legenda tentang Bang Marijan ini. Iya. Kan sudah melegenda ya tokoh dari Bang Marijan ini begitu. Atau ada yang tahu nggak Gunung Merapi ini letaknya di mana? Jogja, Bu. Jogja. Ada yang pernah ke Jogja? Udah, Udah, Bu. bukan dia, bukan. Sering, Bu. Aku tadi itu SD, Bu. Waktu tadi ke SD, jadi di Gunung Merapi ini ada semacam galerinya atau museum Gunung Merapi seperti itu. Nanti kalau kita ada kesempatan, kita akan wisata edukasi. Nanti kita ke Jogja, kita nanti ke museum yang ada. Nanti kita akan ke museum Gunung Berapi. Oke? Kita lanjut ya. Next. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwasanya sekolah kita itu akrab dengan banjir atau lebih tepatnya di Kota Semarang ya, kita sudah tidak asing lagi dengan banjir karena hampir setiap tahun kita pasti bertemu dengan banjir. Contohnya kemarin kita baru merayakan HUT Kota Semarang ya. Iya, Bu. Ada yang nonton enggak kemarin? Paradenya enggak ya? Karena tiba-tiba hujan besar, parade kita sambil hujan-hujanan, sambil banjir gitu Iya, ya. di TikTok. Iya, lihat di TikTok ya bahwa Kota Semarang pas HUT kebetulan juga banjir. Nah, kita lihat nih di lingkungan sekolah kita SMP Negeri 25 Semarang. Nah, kita lihat di sebelah sini. Ini. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini apa? Kalian tahu nggak? Sungai. Sungai, betul. Nah, ini adalah wilayah banjir kanal. Banjir kanal yang sering dilewati air ya, tentu saja ya. Jadi banjir kanal ini dibuat untuk mencegah banjir sebenarnya tujuannya. Namun karena drainase kita yang buruk dan juga kalau kalian jalan-jalan di sekitaran DP Mall itu kalau kalian lihat kan gorong-gorong airnya itu kebanyakan tertutup. Jadi aliran airnya tidak bisa masuk. Jadi walaupun sudah dibuat saluran yang baik, tapi karena tertutup airnya meluap dan menyebabkan banjir. Bahkan banjir kanal ini pun kalau curah hujannya terlalu tinggi, airnya bisa naik. Nah, maka dari itu kadang sekolah kita juga ikut banjir karena lokasinya sendiri saja dekat. Nih kita lihat ya, lokasinya sangat dekat dengan SMP kita. Nih, SMP kita di sini, banjir kanal di sini. Jadi ketika sudah hujan, ini kan juga ada banjir kanalnya nih. Di sini kelihatan ya, yang tanda biru ini ya. Iya. Nah, ini bisa menyebabkan banjir dan lingkungan SMP kita terendam banjir. Oke, kita sudah jalan-jalan. Kita kembali lagi ya. Oke, kita sudah belajar mengenai sumber bencana alam. Kita tadi juga sudah jalan-jalan keliling lingkungan SMP 25 Semarang. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian, kenapa sih Indonesia kok rawan bencana? Anda tahu nggak kenapa? Karena di wilayah Dikelilingi Gunung Merapi, Bu. Dikelilingi Gunung Merapi, betul. Pintar sekali, Novel. Dengar dari mana? Dari itu. Dari YouTube, oke. Ya. Sudah langsung ditebak oleh Novel ya, bahwasanya kenapa sih kok Indonesia kok sering bencana? Jawabannya adalah karena kita dilewati oleh cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Nah, ini melintang ya.
adalah jajaran gunung berapi aktif yang ada di Indonesia. Bayangin ini sebanyak ini gunung berapi aktif. Kalau tiba-tiba meledak bersama gimana gunungnya? Hancur Lebur, kiamat ya kalau semua gunung ikut meledak gitu ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah ring of fire atau cincin api Pasifik, bentuknya seperti tapal kuda melingkar sepanjang 40.000 km di Samudra Pasifik. Nah, Indonesia ini ikut dilewati nih. Indonesia di tengah. Nah, nanti. Indonesia di sini. Nah, Indonesia di sini dilewati cincin api Pasifik yang membentuk tapal kuda, sehingga butuh kata novel. Karena dilewati cincin api Pasifik sering terjadi bencana alam, terutama gunung meletus, gempa bumi. Tiap tahun pasti ada kan informasi entah itu gempanya skala kecil atau skala besar. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai pengertian bencana, contoh-contoh bencana, dan ini adalah dampaknya. Dampak dari bencana itu apa sih? Yang pertama, menimbulkan korban jiwa. Yang kedua apa? mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. Oke, yang ketiga merusak lingkungan dan infrastruktur, dan yang terakhir stres psikologis. Kenapa sih kalau ada bencana pasti seseorang mengalami stres psikologis atau psikologisnya kena? Karena betul. Jadi kenapa kok setelah bencana kok mengalami stres psikologis? Karena pertama mengalami kehilangan harta benda, bahkan kehilangan keluarga. Jadi perlu adanya edukasi atau perlindungan lebih lanjut juga dari pihak pemerintah atau masyarakat terkait korban-korban yang mengalami bencana seperti itu, agar mereka tidak mengalami trauma seperti itu ya. Nah, kita tadi sudah belajar bencananya, sekarang kita belajar mengenai mitigasi bencananya. Nah, di awal tadi kita sudah tanyakan mitigasi itu apa sih? Terus Nadia tadi jawab apa? Pencegahan. Oke. Jadi ada mitigasi dan juga ada adaptasi. Mitigasi ini dilakukan sebelum terjadinya bencana. Jadi sebelum terjadi bencana kita sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan. Nih, tujuan mitigasi bencana ya, mengenali resiko bencana terlebih dahulu. Tujuan mitigasi itu mengenali risiko bencana, mengurangi dampak, terus merencanakan, meningkatkan pengetahuan sehingga mengurangi risiko yang ditimbulkan. Nah, bedanya sama adaptasi apa sih? Kalau adaptasi ini terjadi setelah bencananya. Jadi ketika bencana sudah terjadi, sudah istilahnya terlanjur terjadi, itu yang dilakukan adalah adaptasinya. Jadi pasca traumanya, kemudian memperbaiki infrastrukturnya, itu disebut dengan adaptasi. Kalau mitigasi itu adalah mengenali resikonya terlebih dahulu agar kita tidak terkena atau misalnya terdampak itu tidak begitu besar dampaknya, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis mitigasi bencana ya. Mitigasi bencana ada mitigasi untuk gempa bumi, mitigasi banjir, kemudian tanah longsor, badai, tsunami, kebakaran, dan kekeringan. Jadi tiap-tiap bencana memiliki cara mitigasinya sendiri-sendiri, seperti itu. Nah, ini panduan mitigasi. Kalian tahu nggak kalau Indonesia itu punya buku panduan tentang mitigasi bencana? Nggak tahu ya. Ibu bantu kirim ke grup kelas kita ya untuk buku panduannya, nanti bisa dicek. Nah, di Indonesia kita memiliki beberapa buku panduan atau buku saku untuk menanggulangi bencana. Namun sayangnya di Indonesia ini penerapan mitigasi ini belum berjalan dengan baik. Kalau kita samakan dengan panduan mitigasi tsunami milik Jepang, itu mereka juga sudah punya buku panduannya. Bahkan di Jepang itu apabila ada informasi mengenai tsunami itu sinyalnya langsung dikirimkan detik itu juga. Sebenarnya kita juga punya ya yang diprakarsai langsung oleh BMKG. Jadi kalau ada informasi bencana pasti BMKG juga mengirimkan sinyal ke kita. Namun sayangnya untuk sinyalnya tidak secepat itu. Jadi masih sangat perlu perbaikan lagi ke depannya. Namun dengan adanya buku panduan ini juga bisa dilihat ya bahwa masyarakat kita juga tanggap bencana atau mengerti apa itu mitigasi bencana. Nah, ini untuk pengalaman teman-teman atau ibu berikan istilahnya masukan ya ke teman-teman bahwasanya untuk mitigasi itu
kita mulai dari skala keluarga terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalian bisa menyiapkan semacam backpacker atau barang-barang yang mudah dibawa ketika terjadi bencana. Itu bisa berisi makanan yang awet, kemudian bisa diisi juga dengan dokumen-dokumen berharga, uang atau apapun yang mudah dibawa ketika bencana itu terjadi. Jadi nanti kalian ketika pulang bisa bilang ke orang rumah, ibu kata bu guru di rumah untuk meminimalisir terjadinya bencana atau melakukan mitigasi, ibu bisa menyiapkan tas tangguh bencana berisi sesuatu atau barang-barang yang dibutuhkan. Jadi ketika nanti misalnya ada bencana apapun, tas ini sudah siap, tinggal dibawa gitu. Nah, sayangnya di buku panduan mitigasi ini kita tidak diajarkan hal sekecil itu, jadi belum ada. Masih perlu perbaikan terlebih dahulu untuk buku panduannya. Namun ini juga sudah baik ya, karena kita sudah memiliki buku panduan mitigasi ini. Kurang lebihnya nanti bisa diperbaiki lagi oleh pemerintah kita ya mengenai buku panduan mitigasi ini. Ibu juga sudah share di grup kelas, nanti bisa dipelajari, oke? Oke Bu. Nah, sekarang ayo kita diskusi sambil bermain. Oke, hari ini kita akan bermain mengenai puzzle karena kita di sini ada keterbatasan ya. Jadi nanti ibu bagi 2 kelompok. Silakan nanti satu kelompok maju menyelesaikan satu puzzle dalam waktu 3 menit. Nanti apabila dalam waktu 3 menit puzzle-nya belum selesai, mau tidak mau harus kembali lagi ke tempat duduk. Oke? Jadi nanti puzzle-nya ada 2 mengenai banjir dan juga tanah longsor. Silakan mau dipilih siapa yang mau banjir? Saya. Nada dulu ya, nada banjir, kelompoknya Noval, tanah longsor. Noval nanti bersama dengan Novia, Nada nanti bersama dengan Nia. Kita akan menyusun puzzle ini mengenai puzzle banjir. Silakan, sudah siap? Siap. Sudah mengirimkan gambarnya yang sudah jadi, bisa dicek terlebih dahulu, dipahami gambarnya. Setelah paham, maju ke depan, kita susun puzzle-nya. Sudah siap? Oh, ya. maksudnya satu-satu atau gimana? Berdua langsung, kalian nanti diskusi di depan. Oke? Sudah siap? Ibu timer 3 menit ya. Mana dulu Bu? Banjir dulu. Banjir. Oke, sudah siap. Nanti masuk dulu. Sudah? Gak boleh kicau-kicau ya. Nanti kicau-kicaunya kalau sudah istirahat. Oke? Ayo Noval, dilihat dulu nih temannya mau maju menyusun puzzle banjir. 3 menit ya waktunya ya. Dimulai dari sekarang. Tiga menit cepet ya. 3 menit bisa lah, selesai lah. Aku mau kalah dari kelompok sebelah Bu. Oke. Oke, waktunya terus berjalan. 2 menit berlalu. Ayo, nada lama kali dong. Gimana pasti dia harus. Ayo. Udah Bu. Belum, yuk, 2 menit berlalu. Yeay. Oke, selesai. Kurang dari 3 menit. Berapa menit Bu? 3 menit ya waktunya ya. Gampang, mudah, pasti bisa Berapa menyelesaikan. menit lebih 3? Kurang dari 3 menit ya. Oh, ya. Oke, sekarang kelompok tanah longsor ya. Pasti bakal jadi gimana? Gagal. Bentar. Ayo, Bentar. Oke. Oke, kelompok tanah longsor sudah siap? Kamu. Sudah ya, udah berdiri tadi. Sabar. Belum. Sabar ya. Oke, kita akan menyusun puzzle tanah longsor. Waktunya 3 menit ya. Cukup gak cukup? Kalau nanti sudah selesai, atau belum selesai? Belum dong, pulangnya nanti dong. Nanti langsung duduk ya kalau belum selesai ya. Oke, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Ayo, Novia dan Noval. Tunggu Bu. Salah. Salah. Ini. 3 menit.
Wih. Oh, ini naik dong. Oh. Disuruh juga coba. Kurang dari 3 menit. Nggak boleh gitu, oke? Oke. Ya, anak-anak semuanya. Nggak boleh kecau-kecau ya. Kecau-kecaunya nanti kalau sudah istirahat. Oke? Bravo semuanya. Tadi sudah menyusun puzzle. Ada puzzle banjir dan juga puzzle tanah longsor. Nah, tujuannya apa sih Ibu menyuruh kalian menyusun ini? Terutama untuk melatih kreativitas kalian. Lebih refreshing, ada gamifikasi di dalam pembelajaran sebelum kita menyusun strategi sekolah tangguh bencana. Nah, Ibu sudah bentuk kelompoknya ya tadi ya. Kelompok nada banjir, kelompok Novia, tanah longsor. Nah, sekarang kalian menyusun strategi sekolah tangguh bencana berdasarkan SMP Negeri 25 Semarang berbentuk infografis sederhana. Nanti setelah disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran kita SDGs nomor 11, kota dan pemukiman berkelanjutan, disertakan juga dengan teknologi dan konservasi. Nanti untuk infografisnya dipresentasikan di depan melalui aplikasi Canva. Kita menggunakan teknologi Canva. Oke, sudah paham instruksinya? Paham? Ya, silakan bisa dibuat untuk infografisnya. Yang sederhana saja, oke? Baik, semuanya sudah selesai. Oke, sudah dikirim ke grup kelas? Sudah. Oke, Ibu cek ya. Oke, ini untuk infografisnya kelompok mana nih? Saya. Oke, kelompoknya Nada dan Nia. Boleh maju terlebih dahulu dijelaskan isi infografisnya secara singkat saja. Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil infografis kita tentang panduan sekolah tangguh bencana. Di sini ada prasarana aman, itu ada jalur evakuasi untuk keluar dan juga kemudian ada perencanaan dan kebijakan. Itu kita merencanakan dan tim siaga bencana sekolah. Kemudian ada simulasi dan pelatihan seperti pertama, kemudian evakuasi ketika ada bencana gempa, banjir dan sebagainya. Selanjutnya ada upaya pendidikan dan kesadaran. Contohnya integrasi pengurangan risiko bencana dan sosialisasi ke siswa maupun ke orang tua. Selanjutnya ada upaya kerjasama komunitas. Jadi sekolah itu bekerja sama dengan komunitas luar kayak damkar, puskesmas dan masyarakat sekitar sekolah. Yang terakhir upaya pemulihan pasca bencana. Ada dukungan psikososial siswa dan guru dan keberlanjutan proses belajar mengajar. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan. Oke, satu lagi kelompoknya Novia ya. Nah, ini infografisnya lebih detail lagi ya. Oke, silakan bisa maju. Noval, ayo. Ayo, nggak boleh begitu ya. Yuk, maju. Perkenalan terlebih dahulu Noval dan Novia. Halo guys, nama saya Nopal. Yang sopan, yang baik. Hai teman-teman. Ya. Nama saya Nopal Dimas Andriawan dan ini teman saya. Saya Novia Ramadhani. Mohon izinkan kami untuk mempresentasikan hasil apa namanya Infografis. infografis saya dan teman saya. Monggo Mbak. Di sini infografisnya kita memaparkan 4 panduan langkah sekolah tangguh bencana. Yang pertama, tata kelola dan manajemen itu terdiri dari tim siaga bencana sekolah, terus siklus pembuatan dokumen rencana dan lain sebagainya. Terus yang kedua, fasilitas fisik dan aman. Fondasi sekolah memiliki fondasi yang anti gempa,
terus fondasi, penguatan atap dan dinding menggunakan material non ataupun non material. Terus ada jalur peta evakuasi yang jelas juga. Nah, kemudian itu tentang pengetahuan dan keterampilan, kita di sekolah harus tahu tentang P3K dasar detail. Yang pertama CPR yang gini-gini dulu. Nah, terus pembarukan dan manajemen siap. Kemudian ada pemadaman kebakaran, cara menggunakan apa yang disemprot itu. Kemudian ada sikap siaga gempa. Kita harus bersembunyi di bawah meja kalau ketika ada gempa. Kemudian simulasi mandiri yang rutin. Kemudian nomor 4 ada kepedulian dan partisipasi. Jadi keterlibatan seluruh pihak baik dari inilah ya. Kemudian guru dan staf, pelatihan teknis, siswa, orang tua, masyarakat dan BPBD. Sistem peringatan di sekolah harusnya ada wiwinya ya. Kalau ada gempa atau bencana alam. Ingat menuju sekolah aman, cerdas dan bertahan. Oh ya. Mohon maaf. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagus sekali anak-anak ibu sudah mempresentasikan dan membuat karya atau infografis mengenai sekolah tangguh bencana. Ibu bahas sedikit ya infografisnya. Ini tadi kelompoknya Nada dan kelompoknya Novia sudah membuat infografis kurang lebih sama. Tapi untuk yang Novia ini jauh lebih detail lagi ya, karena ada peta jalur evakuasi yang dijelaskan detail seperti ini. Oke. Jadi semuanya bagus, infografisnya sudah lengkap. Berarti anak-anak ibu sudah paham bagaimana cara memitigasi bencana. Dimulai dari skala kecil dulu, yaitu dari sekolah. Atau yang lebih kecil lagi sebenarnya dari rumah, ya, dari rumah kemudian di sekolah. Tapi di sekolah kita juga diajarkan bagaimana cara memitigasi sehingga sejalan dengan tujuan SDGs nomor 11, kota dan pemukiman berkelanjutan. Dimulai dari skala yang kecil terlebih dahulu. Nanti infografis dari anak-anak ini ibu kumpulkan, nanti akan ibu pajang di sepanjang lorong-lorong sekolah. Ini kan salah satu bentuk mitigasi juga. Jadi nanti bisa dilihat oleh adik kelas kalian dan juga kakak kelas kalian bahwa kelas 8 memiliki karya sekolah tangguh bencana dalam bentuk infografis. Kita juga sudah lengkap ya, bagaimana cara menggunakan apa, terus bagaimana tata kelolanya, terus tadi di infografisnya Novia juga sudah menjelaskan perannya, keterlibatannya bukan hanya sekolah tapi sampai ke masyarakat juga. Jadi infografisnya sudah cukup jelas. Nanti akan ibu print yang besar, ibu buat poster, nanti ibu tempel di sepanjang lorong sekolah. Oke, begitu kita lanjut. Oke, kita sudah sampai di pembelajaran akhir pada pagi hari ini. Ibu mau tanya ke kalian, hal baru apa sih yang anak-anak dapatkan pada pembelajaran mengenai mitigasi bencana pada pagi hari ini? Penanggulangan bencana, terus Kita harus waspada dimanapun berada, Bu. kita harus waspada dimanapun berada. Terus apa lagi? Bencana itu ternyata banyak. Bencana itu ternyata banyak. Oke, jadi di pembelajaran kali ini ibu harapkan selain kalian mengerti apa itu pengertian bencana, jenis-jenis bencana, ibu harap kalian juga bisa melakukan mitigasi bencana. Tapi ibu yakin anak-anak semua sudah paham ya, karena sudah membuat karya juga mengenai mitigasi bencana. Pasti anak-anak juga sudah paham bagaimana cara memitigasi bencana. Oke, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Besok kita nanti bertemu lagi di materi yang baru. Mengenai materi IPS, kita ke materi yang baru yaitu lembaga keuangan. Nanti bisa dicek terlebih dahulu materi yang akan ibu pakai. Jadi nanti ketika pembelajaran kalian sudah ada bekal. Jadi ketika ibu tanya sudah tahu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Oke, kalau belum ada, waktunya jam istirahat makan siang yang tadi belum sarapan.
akhiri pembelajaran ini karena tadi diawali dengan berdoa, kita tutup dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu. Ini materinya apa ini? Itu Pak, sebentar. Kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan, masa Orde Baru dan masa reformasi. Kehidupan ekonomi dari waktu ke waktu ya. Iya. Ya. Nah, alangkah baiknya di dalam kegiatan intinya siswa diberi tugas untuk membuat bagan alurnya gitu, ya. Bagan alurnya. Awal kemerdekaan situasi ekonominya seperti apa? Lalu masuk pada tahun 50-an, 60-an seperti apa? Kemudian masuk itu kan periodenya tidak harus menggunakan periode ini apa siapa yang jadi presiden. Kalau periodenya yang menjadi presiden, karena bisa jadi ketika Presiden Soekarno berkuasa dari tahun 45 sampai dengan tahun 65, ini kan ada masa yang berbeda-beda, ya, gitu. Jadi di situ berbeda.
Misalnya tahun 49 kita masuk keris misalnya, tahun 50 menjadi negara kesatuan kembali, lalu tahun 50 sampai 55 ada pemilu, ya macam itu. Nah 66 misalnya beda lagi. Lalu yang berikutnya adalah kita lihat ketika zamannya Pak Harto dimulai dengan apa? Pelita 1 sampai dengan pelita keberapa? Ke-6. Ya, setelah itu bubar pelitanya, ngomongin 5 tahunnya, diganti dengan reformasi. Ya. Nah, itu buat bagian alurnya. Nah, foto-foto yang ada di sini, nah, itu bisa ditempelkan di bagian deskripsinya gitu. Ya. Jadi tadi misalnya situasi awal kemerdekaan seperti apa? Situasi awal kemerdekaan, ekonomi Indonesia yang dibutuhkan oleh rakyat itu apa? Yang dibutuhkan oleh rakyat. Setelah merdeka, yang dibutuhkan pertama kali apa? Bisa makan atau tidak, kan gitu. Jadi persoalan makanan dan persoalan pakaian, ya. Maka Anda perhatikan, coba kita lihat misalnya ini ya, oke. Siswa SMA tahun 1950 di Indonesia. Gambarnya seperti apa? Fotonya masih tetap seragamnya apa? Ya coklat putih, karena yang ada bahannya cuma ini, gitu loh, belum variasi, ya kan? Nah, coba kita bandingkan, misalnya tahun, misalnya 1980, ya. Nah, kayaknya beda lagi kan gitu. Ini dilihat dari apa? Sisi ekonomi bisa tidak? Itu maksudnya. Jadi bisa spesifik gitu ya, misalnya. Nah, kita lihat misalnya beda lagi tahun 2000. Nah, beda lagi ya. 2020. Nah, udah beda lagi ya. Coba perhatikan, pakai jilbab itu muncul tahun berapa itu loh ya. Ini apakah di tahun tadi berapa? 1980 sudah ada jilbab belum? Belum ada. Roknya masih pendek. Ya. Tuh. Jadi berbeda. Nah, ini penandakan. Lalu apa? Nah, jadi misalnya nih tahun 80-an ya, itu adalah anak laki-laki pakainya celana pensil gitu, atau kalau udah jadi lebar cutbray beda gitu ya. Nah ini perkembangan. Kalau begini ini kan lebih real, tidak untuk anak-anak, lebih real. Cari
contoh-contoh yang lebih real. Ya, macam itu. Jadi tidak harus bicara tentang ekonomi, Anda membahas semuanya. Ya, itu kalau udah jadi menteri dan menteri keuangan lagi gitu. Ya. Tapi Anda ambil aja scoop misalnya tentang apa? Mode pakaian dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Ya. Itu. Macam itu. Ini. Nah, apakah hanya pakaian? Ya tidak. Misalnya ini rumah di kota tahun 80-an. Nah, ini misalnya beda enggak dengan tahun 2020? Sudah beda lagi, enggak ada nih tahun bulan 80-an ini rumah SSS S. Sampai sekali sumuk selonjor aja susah gitu ya. Ya apa ya? Jadi ini berbeda gitu misalnya. Ya, jadi perkembangan ekonomi ya, berpengaruh gitu terhadap dimensi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi ambil skup yang lebih faktual untuk contoh-contoh yang ada di materi yang lain. Bagaimana, silakan siswa membaca sendiri gitu. Jadi Anda tekankan pada apa yang kira-kira diminati oleh siswa gitu. Ya. Oke, cukup ini. Ini kan sudah 3 kan? Nah. Ya. Baik, itu tadi tayangan micro teaching dari saya dari kegiatan inti. Baik, itu tadi tayangan micro teaching dari saya dari kegiatan pendahuluan, inti, dan juga mikro yang full dari awal sampai akhir. Kemudian silahkan apabila dari teman-teman ada tanggapan atau kritik terkait dengan micro teaching saya, dipersilakan. Saya ya boleh silakan. Baik, tadi untuk keterampilan pendahuluan ya, untuk keterampilan membuka pembelajaran, Bu Inung sendiri sudah menunjukkan keterampilan pembelajaran yang baik. Kemudian juga terdapat persepsi tadi di awal pembelajaran. Tadi kalau tidak salah, tadi banjir dan rob, ya, itu sudah cukup jelas sehingga murid sendiri tahu arah pembelajarannya mau kemana. Untuk selanjutnya keterampilan di dalam inti pembelajaran tadi, dalam keterampilan menjelaskan sudah sangat baik, artikulasinya sudah bagus, suaranya juga sudah sangat jelas, dan bahasa yang mudah dipahami oleh murid. Kemudian guru juga tadi sudah sangat mampu menghubungkan materi ke kehidupan sehari-hari, sehingga fokus murid tidak terpecah-pecah. Untuk keterampilan bertanya juga tadi sudah cukup baik, terdapat interaksi 2 arah antara murid dan juga guru. Kemudian untuk keterampilan memberikan penguatan juga sudah baik, tapi juga kalau tidak salah terdapat ice breathing yang membantu murid untuk semakin memahami materi. Kemudian untuk mungkin di bagian keterampilan penutup, kegiatan penutup itu tadi apakah sudah ada refleksinya? Iya, ini dijawab langsung nggak apa-apa ya? Iya. Kebetulan ketika mikronya saya cek lagi, memang untuk kegiatan refleksi itu ternyata belum diberikan ke siswa. Tapi saya itu sudah bertanya bagaimana pembelajaran hari ini. Namun ketika dilihat memang itu cenderung ke kesimpulan seperti itu.
Jadi nanti mungkin apabila ada kesempatan micro teaching lagi di semester depan, nanti bisa lebih saya perhatikan lagi karena untuk refleksi dan kesimpulan kan sebenarnya berbeda begitu ya. Jadi untuk micro teaching saya memang sepertinya refleksinya belum tampak seperti itu. Ya, seperti itu saja mungkin kritik dan saran dari saya. Baik, terima kasih Maki. Ada lagi? Oh ya Mbak saya. Oke. Oke Mbak, saya akan merefleksi ya Mbak. Apa hasil titik ya Mbak. Jadi pertama tadi pembukaan. Waktu pembukaan menurut saya pembelajaran itu sudah menarik ya. Perhatian siswa itu sejak awal sudah kayak tertarik gitu loh Mbak dengan apa persepsinya dengan DPAU. Kemudian tujuan pembelajaran juga dijelaskan dengan lebih lantang dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian lanjut ke materinya, penyampaian materinya itu sudah lengkap dan penggunaan medianya berjalan cukup membantu siswa memahami materi dan interaksi dengan siswanya juga sudah baik. Kemudian saya berharap ke depannya bisa lebih melibatkan seluruh siswa ya Mbak ya, agar partisipasinya itu lebih merata. Tadi saya lihat juga ada beberapa yang fokus dengan HP atau apa gitu, kurang fokus. Kemudian untuk penutup sendiri apa ya, sudah bagus karena banyak tadi sudah memberikan rangkuman materi ya dan penguatan kepada siswa. Jadi akan lebih optimal lagi jika ditambahkan refleksi tadi Mbak, sesuai dengan omongan yang Mbak tadi. Jadi itu saja sih menurut saya. Oke, baik. Terima kasih untuk saran dan masukannya. Saya izin menanggapi sebentar ya. Untuk refleksi memang ketika dilihat lagi video mikronya itu memang belum tampak. Jadi nanti ke depannya bisa saya pisah ya untuk refleksi dan juga kesimpulan seperti itu. Kemudian tadi Mas Nova terkait interaksi dengan murid, saya juga merasa kurang dalam memperhatikan siswa di dalam kelas karena masih ada yang cenderung bermain handphone atau kurang fokus seperti itu. Nanti itu juga bisa menjadi evaluasi saya ke depannya untuk perbaikan mikro saya ke depannya. Terima kasih, itu saja sekian hasil presentasi mikro teaching saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.